Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Agus buron pembunuhan wanita di Kerinci Jambi dibawa polisi dari Malaysia langsung ke Padang. Dari Kerinci melaporkan, Agus buron pembunuhan wanita di Kerinci Jambi dibawa polisi dari Malaysia terbang langsung ke Padang. Kita tunggu besok karena perjalanan kita masih panjang, ujar Wakapolres Kerinci, Kompol Eko Prasetyo SSI KMSI yang memimpin langsung penjemputan buronan bernama Agus di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa 1 Juli 2025. Intinya Agus sudah kita amankan, soal di mana diamankannya di Malaysia kita akan jelaskan nanti, tegas Kompol Eko Prasetyo seperti dikutip dari live wawancara di akun @indojatipos_official. Malam ini kita pulang ke Indonesia, insya Allah besok siang kita sudah tiba di Padang dan sore kita sudah tiba di Kerinci Jambi, ujar Kompol Eko. Saya apresiasi untuk imigrasi Indonesia dan imigrasi di Malaysia, terus KBRI maupun kepolisian di Raja Malaysia dan semuanya, kita saling berkolaborasi sehingga Agus bisa kita bawa pulang, ucapnya. Untuk masyarakat Indonesia khususnya Kerinci, kita nantikan Agus pulang ke Indonesia, tandas Kompol Eko. Sebelumnya diberitakan, Agus, pelaku pembunuhan di gudang pupuk Kerinci, Jambi, akhirnya tertangkap di Kuala Lumpur, Malaysia dan dijemput anggota Polres Kerinci Minggu 30 Juni 2025. Agus dijemput anggota Satreskrim Polres Kerinci usai ditangkap polisi Malaysia di Kuala Lumpur. Sebelumnya, pedagang pupuk ini dikabarkan kabur ke Malaysia usai melakukan pembunuhan awal Desember 2024 lalu. Agus berusaha menghilangkan jejaknya dengan memasukkan identitasnya dan diduga masuk Malaysia lewat jalur laut. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Perkosa keponakan bacok kakak ipar, pemuda di Palembang mengaku mabuk. Dari Palembang melaporkan, pemuda di kota Palembang mengaku dalam kondisi mabuk arak saat melakukan aksi bejatnya diduga memperkosa keponakan dan aniaya kakak iparnya. Senin 30 Juni 2025. Tersangka yakni Topan Sadewo 36 tahun, warga Jalan Jaya, Kecamatan SU2 Palembang. Pemuda ini tega melakukan aksi diduga percobaan terhadap keponakannya AS yang berusia 10 tahun, kemudian aniaya kakak iparnya inisial RA 46 tahun pada Kamis 26 Juni 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku Topan Sadewo mengakui semua perbuatannya itu terhadap keponakan dan kakak iparnya tersebut. Bahkan menurut pelaku, pada saat dirinya ketahuan oleh ayah korban atau kakak iparnya tersebut, ketika itu baru selesai melakukan dugaan asusila terhadap korban. Benar Pak, saat itu saya dalam kondisi mabuk, tapi saya tidak ada ancaman terhadap korban seperti yang dikatakan ayah korban, ujar pelaku Topan saat diamankan di Mapolsek SU2 Palembang, Senin 30 Juni 2025. Tidak lama setelah kejadian, pelaku yang di saat itu hendak melarikan diri diamankan oleh warga dan ketua RT setempat yang juga langsung menyerahkannya ke Polsek SU2 Palembang. Untuk pelaku sendiri, sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek SU2 Palembang. Status pelaku sekarang adalah tersangka untuk kasus pemerkosaan terhadap korban AS, ungkap Kapolsek Seberang Ulu 2, Kompol Dedi Ardiansah. Di mana kata Dedi lagi, aksi pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada Kamis 26 Juni 2025 di dalam rumah korban. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Nekat siarkan langsung aksi pornografi dengan terapis PPUT di Palembang, konten kreator ditangkap. Dari Palembang melaporkan, seorang konten kreator di Palembang nekat menyiarkan secara langsung atau live aksi pornografi di akun sosial media pribadinya sendiri. Konten kreator yang membuat Palembang gempar dengan aksi pornografi itu diketahui bernama Ales Gancang. Aksi pornografi dilakukan Ales Gancang di salah satu panti pijat urut tradisional di kawasan Jalan Kolonel Halbarlian pada Sabtu 28 Juni 2025 malam lalu. Aksi tersebut mendadak ramai di media sosial baik TikTok maupun Instagram. Petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan Ales juga sempat membuat klarifikasi pasca viralnya video tersebut. Dalam klarifikasinya, Ales Gancang mengaku menyiarkan aksi pornografi dengan seorang terapis itu lantaran dibawa pengaruh alkohol. Namun, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel meringkus Ales dan langsung diamankan petugas Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel pada Minggu 29 Juni 2025. Dalam keterangan resminya, Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel AKBP Dwi Utomo menegaskan Ales Gancang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikenakan pasal 45 ayat 1
Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman pidana terhadap pelaku penyebar konten pornografi, kata AKP Dwi. Motifnya, kata Dwi, untuk mencari popularitas dan berharap mendapat tawaran endorsement. Konten ini direkam secara live melalui Instagram pribadinya, tegas AKBP Dwi Utomo kepada awak media. Untuk wanita yang diduga sebagai terapis dalam video tersebut tidak mengetahui bahwa aksinya direkam oleh Ales Gancang. Wanita tersebut tidak tahu menahu, dia mengaku hanya disuruh membeli minuman dengan diam-diam menggantung ponselnya di saku celana untuk merekam, tambah Dwi. Namun, dirinya membantah aksi pornografi tersebut dilakukan tersangka itu karena dalam pengaruh alkohol. Ales Gancang secara sepenuhnya sadar dan mempunyai motif tersembunyi saat melakukan aksinya. Hanya alibi saja dia mabuk saat perempuan itu membeli minuman. Tersangka memasang kamera tongkasnya. Sementara, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menambahkan, tersangka kini telah ditahan dan seluruh proses penyidikan terus berjalan. Pihak kepolisian telah menyita barang bukti yakni unit HP merek Vivo yang digunakan untuk merekam video akun Instagram pelaku, lalu SIM card, serta pakaian yang dikenakan saat live berlangsung. Kita akan melibatkan ahli digital forensik untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana yang dilakukan tersangka, kata Nandang. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.